Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Cipipi. Oke, seperti biasa ya, kita bakal buka energi kamu dan suara yang kamu pikirkan saat ini. Ini temanya powerful banget sih kalau aku lihat ya. Ini bukan lagi cerita kamu disakitin sebenarnya. Ini cerita kamu yang akhirnya kayak sadar oke, kamu gak butuh siapa-siapa buat berdiri. Dan aku lihat sih energi vision yang aku tangkap di sini sih ke dingin ya, energinya tegas tapi bukan marah dan udah next level. Yang belum subscribe boleh subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Dan kalau kalian pengen dibacakan lebih detail dan sesuai energi kalian, bisa banget hubungi kontak WhatsApp aku. Nomornya udah aku cantumkan di deskripsi di bawah video ini atau di profil bio aku. Oke. Beberapa dari kalian di sini ya dulu, kamu bukan gak bisa hidup tanpa dia sebenarnya. Kamu cuman terlalu terbiasa menaruh harapan di orang yang salah. Ya. Dan seorang yang kamu pikirkan ini aku lihat sering banget bilang ke kamu gak bakal bisa tanpa aku, gak bisa. Kalimat yang pelan, tapi tiap hari ngikis kepercayaan diri kamu. Kamu jadi malah insecure, kamu malah jadi depresi, tidak percaya diri, ya minder lah ya. Dan kamu sempat percaya aku lihat, bukan karena kamu bodoh, tapi karena cinta kadang bikin orang itu nurunin harga diri kamu sendiri, gitu ya, tanpa sadar. Kemudian suatu hari yang aku lihat, capeknya bukan lagi capek nangis kamu ini. Capeknya berubah jadi kayak capek berharap. Ini kamu bangun pagi, bukan mikirin chat, ya, aku lihat. Tapi mikirin omset juga, aku lihat sih ya, mikirin rencana bisnis. Beberapa dari kalian di sini ada mikirin target hidup kamu sendiri juga. Dan anehnya ya, kamu sibuk itu, semakin kamu sibuk membangun diri kamu ya semakin bayangan cowok itu jadi kelihatan kecil, aku lihat. Ya, yang dulu terasa banget nih buat kamu segala-galanya itu orang, sekarang terasanya cuman gangguan fokus saja. Dan seorang yang kamu pikirkan si dia itu masih pakai cara lama ya. Kadang beberapa ini aku lihat sih ada yang masih ngancam kamu ya, ngancam, menyindir. Aku lihat seolah dia pusat hidupnya kamu. Tapi kali ini nggak ada tangisan, aku lihat nggak ada debat panjang lagi, nggak ada penjelasan yang berulang. Kamu diem, dan diamnya kamu itu bukan kalah. Diamnya kamu itu tanda kayak, aku udah gak butuh meyakinkan kamu lagi. Aku udah capek. Kamu jahat, kamu toksik, itu. Kamu ngerasa seperti itu ke dia. Dan yang bikin orang itu bingung ya, bukan karena kamu marah, justru karena kamu ini terlalu tenang. Aku lihat dulu tiap kamu ngejauh dikit ya, dulu tiap si dianya menjauh aja dikit, kamunya mulai panik gitu ya. Sekarang ketika dia menghilang, kamunya malah sibuk kerja, atau kamu ya hobi kamu, atau meeting kamu, bisnis kamu, atau sibuk ngitung rencana, sibuk hidup ya. Dan energi yang dulu pernah sempat kamu minta perjuangkan, ini sekarang berubah jadi kayak, kalau mau pergi ya udah silakan. Ya, dan ada satu kalimat yang aku lihat di sini ya, beberapa dari kalian nih yang akhirnya keluar dari mulutnya kamu kayak tenang, aku lihat ya, tenang tapi menusuk. Dan tanpa kamu sadari ya, kamu sampai bisa ngomong ke dia, "Hei, gak ada kamu pun juga gak apa-apa. Tanpa kamu pun aku justru lebih maju." Itu bukan sombong, aku lihat
ya, kamu nggak sombong, itu bukan sombong. Kamu bukan balas dendam, itu fakta ya. Bahkan kamu si dia itu nggak siap denger, karena selama ini ya si dia tuh mikir kamu si dia itu pusat dunianya kamu, padahal ya dia cuma bagian kecil yang terlalu lama diberi tempat besar oleh kamu. Sekarang udah nggak penting ya. Dan ketika kamu berhenti memberi, aku lihat sih berhenti jadi tempat curhatnya dia, berhenti jadi penolongnya dia, kamu berhenti jadi cadangan emosinya, si dia itu baru sadar selama ini dia yang bergantung sama kamu, bergantung perhatian sama kamu ya. Dan oke, ini bukan cerita, energinya bukan tentang kamu melawan pasangan kamu itu ya, bukan. Tapi aku lihat sini kamu melawan rasa takutnya sendiri lah. Ya karena dulu di sini beberapa dari kalian ada yang takut ditinggal, aku lihat ya. Sekarang kamu tahu ditinggal orang yang salah itu justru penyelamatan diri. Ya, dan ini kamu, aku lihat di sini kamu nggak berubah jadi keras, kamu berubah jadi nggak bisa diremehkan. Ya. Dan oke. Kamu gak lagi berusaha lebih tinggi dari dia. Kamu cuma berhenti merendahkan diri kamu sendiri. Dan di titik itu, bukan kamu yang kehilangan, tapi orang yang dulu ngira dia akan, kamu akan selalu menunggu dia. Oke, ini kayak masuk ke fase yang paling tajam ya kalau aku sih, bukan lagi tentang sedih sebenarnya. Ini ada fase kamu sadar ya, yang kamu tinggalkan tuh bukan cinta tapi manipulasi. Dulu kamu sering dibilang sama dia ya, dikatain sama dia, diancam sama dia. Setiap kamu kayak tanya tentang kepastian, tanya tentang hubungan ini bagaimana ke depannya, mau dibawa kemana nih hubungan, dia selalu jawab gitu ya, kamu itu terlalu mikir, kamu itu terlalu lebay, kamu tuh sensitif. Padahal kenyataannya ya kamu cuma ngerasa ada yang gak beres. Dulu si dia nggak pernah bener-bener setia ya secara energi, aku lihat di sini. Mungkin bukan selalu ketahuan selingkuh, bukan selalu ketahuan bohongin kamu, hianatin kamu, tapi aku lihat di sini juga ada sikapnya yang selalu bikin kamu ini ngerasa kayak oke, kamu bukan satu-satunya prioritas gitu buat dia. Dan ini paling menyakitkan juga, aku lihat ya, si dia itu bisa ketawa, aku lihat ya, bisa bercanda, bisa nongkrong sana sini, nggak mikirin kamu. Atau kalian udah, beberapa dari kalian sini udah menikah, udah bahkan punya anak ya, dia juga nggak mikirin anak dan nggak mikirin kamu, aku lihat ya. Atau kalian yang masih berpacaran, boleh juga bisa di sini, dia nggak mikirin kamu, hubungan LDR, nggak jarang ngubungin banget juga bisa. Di sini ada yang hubungan dekat tapi jarang banget ketemu. Ya sementara kamu ini di rumah mikir gitu ya, kayak aku nih salah apa ya, nggak diprioritasin gitu loh. Padahal ya apa-apa kan kamu yang selalu ngebantuin dia. Dan aku lihat kamu kayaknya udah nggak bisa, apa ya, nggak bisa istirahat secara mental. Badan kamu capek, mata kamu ngantuk, tapi otak muter terus ya. Nah setiap notifikasi dari dia itu kadang bikin kamu tuh, jantung kamu tuh naik gitu ya. Setiap dia lama bales chat kamu, pikiran kamu tuh kayak langsung kemana-mana.
ya, apa dia lagi sama orang lain ya, apa dia lagi ngapain ya, apakah dia aneh-aneh, aduh overthinking ya. Dan lucunya di sini ya, si dia itu tetap bisa tidur nyenyak juga gitu ya. Kalau misalkan dia pulang, kalian udah menikah, dia tetap santai gitu ya. Dan lucunya di sini si dia itu tetap seolah drama ini cuma ada di pikiran kamu aja gitu. Padahal lukanya itu ada nyata. Ini titik dimana topeng si dia itu mulai kelihatan, aku lihat ya. Dulu dia tuh terlihat banget sih dominan, egois banget ya. Batin kamu, aku lihat ya. Dia terlihat banget dominan, pengen menang sendiri, pengen berkuasa, yakin seolah paling tahu semuanya. Dia yang paling tahu arah hidup gitu. Tapi makin lama ya kamu jadi sadar, ini orang bukan pemimpin. Ini orang cuman orang yang suka mengontrol, suka mengendalikan, suka berkuasa padahal nol. Beda tipis ya, tapi dampaknya itu jauh aku lihat. Kalimatnya tuh selalu seperti kayak orang perintah ya, ngancam kamu, merintah kamu. Nada suaranya tuh selalu pengen menang, sombong, suka emosi gitu ya. Dan tiap kamu ini mau berdiri sejajar dengan dia kamu dibuat merasa kecil lagi sama dia. Bukan pakai tangan, bukan pakai teriakan, tapi pakai kata-kata. Dan kata-kata kadang lebih tajam dari pisau. Ya. Diremehin kamu, aku lihat ya. Kamu direndahkan sama dia. Dan ini titik balik yang sunyi tapi besar juga, aku lihat sih. Nggak ada pengumuman, nggak ada drama. Tiba-tiba ya kamu nih mulai fokus sama uang kamu sendiri. Waktunya kamu sendiri, hidupnya kamu sendiri. Ya, yang dulu tiap malam kamu bisa nunggu kabar dia gitu. Sekarang malamnya dipakai mikir rencana. Yang dulu takut kehilangan, sekarang takut kehilangan diri kamu sendiri lagi gitu ya. Dan itu perubahan yang si dia itu nggak lihat datang gitu. Dan apa sih karmanya secara emosional ya, dia mungkin masih mikir dia menang nih, masih ngerasa dia lebih kuat dari kamu, dia masih ngerasa kamu ini bakal balik lagi lah sama dia gitu. Tapi kemenangan yang dia pegang itu kosong karena orang yang dulu selalu ada buat dia ya, kamu sekarang udah nggak mau bertanding lagi, kamu udah capek banget. Kamu udah, mental kamu benar-benar terkuras sama dia. Ya, egoisnya dia buat kamu itu benar-benar capek. Dan itu lebih menyakitkan dari ditinggal marah sebenarnya sih. Karena ditinggal marah itu kan masih ada emosi ya kamu ya. Tapi ini kamu meninggalkannya dengan tenang. Jadi ditinggal tenang itu tanda dia kamu udah selesai gitu ya. Nah, kamu dulu bukan lemah, aku lihat ya. Kamu tuh bukan lemah sebenarnya. Kamu cuma terlalu lama percaya sama orang yang salah, bisa berubah gitu. Ternyata enggak. Dan ketika kamu akhirnya sadar, kamu nggak balas dengan teriakan sama dia, dan kamu balas dengan ketidakterjangkauan lagi buat dia. Bukan toksik, bukan dingin, cuman udah nggak mau ngemis perhatian lagi ya. Dulu kamu takut si dia pergi gitu. Sekarang kamu takut kamu kembali sama dia. Karena ya kamu udah tidak sebodoh dulu. Hubungan ini sudah terlalu toksik, aku lihat. Ini di dalam hatinya dia, aku lihat sebenarnya lagi mikirin kamu lebih sering dari yang dia akui ya. Sekarang kita balik sudut pandang si dianya ke kamu.
dari sisi dia ke kamu ya. Dan aku ngelihat di sini kamu, beberapa dari kaliannya sekarang sibuk ya, ada yang sibuk fokus ngerapihin hidup, dan itu bikin dia tuh mikir. Aku lihat, kok eh, kok kamu bisa ya tanpa aku. Nah, padahal dulunya dia sering banget dia bilang ke kamu mana bisa hidup tanpa aku, kamu itu bergantung sama aku. Kalaupun dia nggak ngomongin secara omongan ya, tapi sikapnya pasti dia selalu ngeremehin kamu. Nah, sekarang dia jadi mikir, kok kamu bisa ya hidup tanpa aku. Nah, dulu dia ngerasa kamu selalu ada. Sekarang ya kamu kayak orang yang punya dunia sendiri, dan itu bikin dia kayak diam-diam kagum tapi juga nggak nyaman. Dia masih punya ego, aku lihat sih. Dia masih ada sisi keras kepalanya juga, aku lihat ya. Dan kalau ngomong ke orang lain mungkin dia bilang, dia juga biasa aja, terlalu serius orangnya. Nah, tapi itu cuma cara dia nutupin rasa bahwa sebenarnya dia nggak siap kehilangan kendali atas kamu. Ya, dia bukan nggak peduli sebenarnya sih, dia cuma gengsi buat kelihatan peduli ke kamu. Ya, dan aku lihat perasaannya ke kamu itu sebenarnya belum kosong ya. Mungkin kamu ngerasa nggak setuju atau gimana. Jujur di sini aku lihat dia perasaannya belum kosong ke kamu, masih ada. Tapi ini bukan cinta yang meledak-ledak gitu ya ke kamu ya, si dianya. Kayak kepikiran buat menyapa kamu, tapi bingung harus mulainya itu dari mana gitu. Karena kamu sekarang nggak bereaksi seperti dulu. Dan itu bikin dia ragu sendiri ya. Jujur di sini aku lihat dia juga capek sih sama konflik. Dia tahu kalau balik dengan cara yang lama ya kamu nggak bakal nerima. Dia takut kamu misalkan dia menyapa kamu lagi ya, takut kamu cuek. Ternyata kamu beneran cuek. Ya. Makanya di sini dia lebih banyak mikir daripada bertindak, bukan karena dewasa banget, tapi karena takut kalah lagi. Dia sadar sekarang kamu ini bukan orang yang bisa yang bisa dia putar dengan kata-kata. Three of Swords reverse. Ya, nih penyesalannya ada. Ada penyesalan, tapi penyesalan yang pelan. Bukan nangis, bukan dramatis juga, jadi lebih kerasa kayak nyesek tiap lihat kamu baik-baik aja tanpa dia. Dia mulai ngerti, awalnya sih dia mulai ngerti ya. Yang dulu selalu ada buat kamu, selalu ada buat dia. Sekarang udah nggak mudah disentuh lagi. Ya, boro-boro disentuh, ada aja nggak lagi ya kamu buat dia. Dan itu lukanya bukan luka besar ya, tapi luka yang nggak berhenti berdetak. Jadi kalau misalkan dia nih ya ngomong ke kamu di dalam hatinya, kira-kira energinya gini deh. Ya kurang lebih. Kayak, aku kira kamu bakal nunggu ke aku. Ternyata kamu bisa jalan, bisa melakukan hobi, yang lain kerjaan. Aku kira aku nih pusat hidup kamu loh. Ternyata aku cuma bagian kecil ya. Dan sekarang aku bingung, harus bangga ngeliat kamu kuat atau nyesel karena aku bukan lagi alasan kamu bertahan. Dulu aku mikir, kamu bakal selalu ada di tempat yang sama, nunggu aku balik kapanpun aku mau. Aku kira kamu itu rumah yang gak pernah pindah. Ternyata kamu bisa bangun rumah kamu sendiri. Dia mulai sadar ya, sesuatu yang gak pernah dia pikirkan dulu. Kamu bukan hilang, kamu gak hilang sebenarnya, tapi kamu naik level. Kamu gak setara lagi buat si dia yang bermain-main, buat si dia yang setengah hati. Dan itu lebih menyakitkan buat dia. Kalau kamu marah, dia tahu cara nenangin. Kalau kamu nangis, dia tahu cara bujuk. Tapi sekarang kamu tenang ya. Dia nggak tahu harus ngapain. Tenang kamu bikin dia nggak punya celah. Kadang dia buka chat lama kalian ya, bukan buat nostalgia manis, tapi buat nyari momen dimana kamu masih ngejar dia gitu ya. Dan tiap dia scroll, dia ngeliat versi kamu yang dulu.
Ya mungkin dia ngelihat sosial media kamu, story kamu mungkin ya. eh Dulu jadi dia kayak mengingat kenangan lagi gitu ya, kalau dulu kamu tuh orang yang sabar, yang nunggu dia, yang percaya dia. Terus dia ngeliat kamu nih sekarang, yang nggak nanya kabar lagi, yang nggak nyari alasan lagi, nggak ngejar penjelasan lagi buat dia. Di situ dia sadar, aku lihat yang berubah bukan situasi, yang berubah itu adalah kamu. Dan hatinya ada kalimat nih yang nggak pernah dia kirim ya. Aku nggak nyangka kamu bisa sejauh ini tanpa aku. Aku kira aku alasan kamu kuat. Ternyata kamu kuat meskipun aku pergi. Dan kalimat itu nusuk ke egonya sendiri. Nah, dia justru kayak dia juga ngerasain hal yang dulu kamu rasain sekarang. Notifikasi nggak ada masuk lagi, balasan kamu juga nggak ada lagi. Aku lihat chat nggak dibalas cepet lagi. Ya, rasa penasaran yang nggak punya jawaban. Nah, bedanya kamu dulu bertahan di situ dengan lama ya. Dan dia baru sebentar aja udah gelisah. Dan disitulah dia ngerti, bukan lewat kata-kata, tapi lewat rasa. Seberapa besar kamu dulu berjuang sendirian. Ada malam, aku lihat dia mikir mau muncul lagi nih ke kamu. Bukan karena yakin bakal diterima, tapi karena pengen tahu nih, apakah masih ada ya tempat buat kamu gitu. Tapi yang bikin dia ragu tuh satu, kamu sekarang bukan orang yang dia tinggalkan dulu. Kamu sekarang bukan orang yang takut ditinggal, kamu sekarang bukan orang yang gak takut sendirian, dan itu level yang dulu dia pikir kamu gak bakal capai. Ternyata kamu bisa jauh lebih dari itu. Jadi di pikiran dia tuh sering banget ya ada kalimat yang berulang. Aku gak kehilangan kamu ketika kamu pergi, aku kehilangan kamu ketika kamu berhenti butuh aku. The very first stand of one's reverse. Oke. Oke, 3 kartu ini. Oke. Ini suara hatinya dia ke kamu ya. Kita masuk fase dimana egonya nih mulai runtuh pelan-pelan. 3 kartu yang aku tangkep terakhir ini adalah sekarang dia ngerti. Dia dulu bukan sayang sepenuhnya, dia cuma terbiasa kamu ada. Di pikirannya mulai kebuka satu hal yang dulu dia tolak ya. Cara dia ke kamu itu bukan cinta murni, lebih kayak keterikatan yang egois. Ya, egois banget. Dia dulu seneng kamu nunggu, senang kamu peduli, senang kamu selalu balik, mudah luluh. Bukan karena dia jahat, tapi karena dia nyaman punya seseorang yang gak pergi. Sekarang waktu kamu bener-bener lepas, baru dia merasakan itu. Oh, ternyata aku yang tergantung ya, ternyata aku yang bergantung sama kamu. Sedangkan dia dulu ngeremehin kamu, bilangnya kamu gak bakal bisa hidup tanpa dia. Ternyata terbalik, dia yang bergantung perhatian dari kamu. Dan aku lihat di sini ada beban yang jatuh, tapi bukan beban ringan. Dia capek ya pura-pura gak peduli, capek pasang muka santai, capek meyakinkan diri bahwa kamu bukan apa-apa. Karena makin dia bohong ke dirinya sendiri, makin jelas di dalam hatinya itu ada satu kalimat. Aku kehilangan orang yang sebenarnya tulus. Dan beban itu bukan soal putusnya hubungan, tapi soal sadar dia dulu dikasih sesuatu yang jarang dan dia anggap biasa. Ya, orang yang tulus itu berharga banget dan jarang ditemukan, tapi dia anggap biasa aja, dia tidak bersyukur. Dan so ini bagian paling menusuk banget ya egonya ya. Karena di sini dia dulu merasa menang banget loh. Karena ini terbalik kartunya, semua terbalik. Reverse. Jadi dulu dia ngerasa menang. Dia ngerasa kamu lebih butuh dia. Aku lihat merasa dia selalu di posisi atas ya, dominan. Sekali lagi dominan. Ya. Dia ngerasa dia dominan. Sok berkuasa lah. Merasa kamu yang lebih butuh dia, merasa dia selalu di posisi atas. Sekarang posisinya kebalik, bukan kamu yang terlihat kalah, tapi justru dia yang diam-diam merasa kecil.
Ya, bukan karena kamu ini menyerang, kamu tidak pernah menyerang, kamu tidak berteriak, kamu justru tenang. Justru karena kamu nggak ngapa-ngapain lah itu. Ya, kamu nggak pernah nyindir-nyindir apa-apa karena kamu dewasa. Kamu nggak pamer apa-apa, dibuat-buat gitu nggak. Kamu juga nggak cari perhatian, nggak cari validasi lagi. Dan itu yang bikin dia ngerasa kayak kalah tanpa pertandingan. Ya, kamu nggak ngajak ribut intinya. Nah, di dalam pikirannya ini aku lihat sih ada pengakuan yang nggak pernah keluar ya. Aku kira aku bisa ganti kamu kapan aja. Ternyata yang susah diganti itu bukan kehadiran kamu, tapi cara kamu memperlakukan aku. Yes, dia sangat-sangat menyesal aku lihat. Ya, sekarang tiap dia ngeliat kamu fokus sama hidup kamu, aku lihat di sini ya, sama kerjaan kamu, aku lihat dia nggak lagi mikir gitu. Dia masih mikirin aku nggak ya, itu yang munculnya malah gini, kenapa aku dulu nggak mikirin dia segitunya. Dan di situ karmanya bukan petir yang besar gitu, bukan drama yang besar, bukan air mata yang heboh gitu ya, penyesalannya gitu ya. Karmanya itu sebenarnya hal kecil, tapi datangnya itu berulang-ulang gitu loh. Dan itu menurut aku cukup ini ya, cukup menyiksa juga loh. Ya, rasa nyeselnya itu yang sunyi, nggak bisa dia ungkapin, nggak bisa dia keluarin, luapin gitu. Tapi nggak bisa dia matikan juga. Ya, api baranya itu selalu ada gitu ya, susah untuk padam, tapi selalu kena percikan. Karena kamu nggak pergi sambil teriak, kamu tuh perginya sambil naik level. Dan itu membuat dia buat dia tuh jadi kayak kekalahan paling diam aku lihat. Tapi justru itu bener-bener kayak kerasa banget ya. Dan ini suara batinnya dia ke kamu ya. Kayak ini fase dimana dia bener-bener kehabisan alasan buat menyangkal perasaan sendiri. Oke, dulu dia pikir waktu itu selalu ada gitu kan ya. Sekarang dia sadar yang selalu ada itu cuman kesempatan, dan si dianya yang ngebuang sendiri. Ya, dia ngebuang kamu gitu kan, dia menyanyiakan kamu lah intinya. Dan dia mulai ngerti satu hal yang dulu nggak pernah dia pikirin. Kamu bukan pergi karena benci kan, kamu pergi karena sudah nggak mau terluka di tempat yang sama. Dan itu bikin dia nggak bisa marah, karena kalau marah dia harus ngaku kalau kamu salah gitu ya, padahal jauh di dalam dia tahu kamu cuma melindungi diri kamu sendiri. Kadang dia kepikiran juga sih momen-momen kecil kayak cara kamu nanya ke dia ya, udah makan apa belum gitu, kamu pernah nanya ke dia, kayak perhatian kecil lah ya, cara kamu ngingetin dia tuh hal-hal sepele banget, cara kamu inget tanggal-tanggal penting gitu ya. Hal yang dulu dia anggap biasa sekarang terasanya mahal banget gitu ya. Hal yang dianggap sepele itu bukan karena nggak ada yang lain yang bisa ngelakuin gitu, tapi karena nggak ada yang ngelakuinnya dengan rasa yang sama seperti kamu. Dan itu justru yang bikin dia diam. Ada juga sih kalau rasa takut yang mulai muncul di sini, tapi kayak bukan takut kamu marah, bukan takut kamu nolak, tapi dia takut kamu nggak peduli. Karena masih marah, karena marah itu masih tanda ada emosi ya. Nah, nolak masih tanda kamu ngelihat dia. Tapi kalau kamu senyum biasa aja ke dia gitu, ikhlas banget itu tanda dia udah bukan pusat apa-apa lagi ya buat kamu, dan buat egonya itu lebih menusuk dari kata-kata kasar. Ya, dan aku sih di beberapa malam ini orang yang kamu pikirin ini dia kepikiran mau ngetik satu chat atau satu pesan sederhana buat kamu ya, atau dia pengen inbox atau DM kamu atau WhatsApp kamu lah ya, kayak pengen sekedar nanya apa kabar gitu ya, kamu apa kabar. Tapi tiba-tiba jempolnya itu berhenti untuk ngetik, bukan karena gengsi aja gitu, bukan karena gengsi doang, bukan, tapi karena dia sadar aku lihat jawaban kamu mungkin cuman singkat pastinya, cuman datar sopan. Dan dia juga gak siap melihat kamu baik-baik aja tanpa dia. Yang paling bikin dia terpukul itu bukan kehilangan hubungan,
tapi kehilangan posisi dia di hidup kamu. Dulu dia kan orang yang kamu cari ya ketika bingung. Sekarang kamu bingung pun dia bukan lagi jawaban pertama. Dan di situ dia sadar kamu nggak cuman move on dari si dianya, kamu juga kamu move on juga dari ketergantungannya, ya. Nah, ini kalimat yang sering muter di pikiran dia sekarang tuh kira-kira gini ya, kayak eh aku kira aku yang ninggalin kamu pelan-pelan, ternyata kamu yang selesai duluan, kamu yang move on duluan, dan ketika aku baru sadar, kamu udah nggak nunggu aku lagi. Oke, bukan semua kehilangan itu karena ditinggalin ya. Kadang kehilangan terjadi itu ketika seorang berhenti berharap dan memilih dirinya sendiri. Dan dia mungkin baru sadar sekarang ya, baru ngerasa kosong sekarang, baru ngerasa ngerti nilai kamu sekarang ya, level kamu sekarang. Tapi kamu udah ngelewatin tangisnya, kamu udah ngelewatin takutnya, kamu udah melewati malam panjangnya. Dan di titik ini karmanya bukan teriakan, bukan balasan, dan bukan drama. Karmanya adalah kenyataan sederhana. Kamu sudah bisa hidup tanpa dia, sementara dia baru belajar gimana rasanya hidup tanpa kamu. Oke, itulah pembacaan untuk kita hari ini. Kalau kamu ngerasa resonate, boleh komen-komen di bawah, atau kalian pengen dibacakan lebih lanjut, dibuatkan video seperti ini sesuai energi kalian dan lebih personal, pastinya bisa banget hubungi kontak WhatsApp aku. Nomornya udah kecantumkan di bawah deskripsi di video ini atau di profil bio aku ya. Bisa chat aku sekarang yang mau private reading. Oke, jangan sungkan-sungkan ya. Yang belum subscribe boleh subscribe dulu biar kalian nggak ketinggalan video-video aku selanjutnya, dan biar aku semakin semangat untuk bikin bacaan berikutnya. Thank you supportnya selalu ya. Bye bye, sehat-sehat selalu.